Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa syafi'ina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan, diberi umur yang panjang untuk sekali lagi kita menikmati malam-malam azab, malam-malam pelajaran tentang Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asalullaha alladhi akrama maqamak wa akramani bika an yarzuqani talaba tharika ma'a imamin mansur min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma ij'alni 'indaka wajihan bil Husaini alaihi salamu fid dunya wal akhirah. Fas'alullaha alladhi akramani bi ma'rifatikum wa ma'rifati awliyaikum wa razaqani al-bara'ata min a'daikum ay yaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah wa ay yuthabbita li 'indakum qadama sidqin fid dunya wal akhirah wa as'aluhu ay yuballighani al-maqam al-mahmud lakum 'indallah wa ay yarzuqani talaba thari ma'a imamin huda zahirin natiqin bil haqqi minkum. Terima kasih pada panitia malam-malam azab yang telah memberi kesempatan untuk Al-Fakir menyampaikan 1-2 patah kalimat tentang Asyura. Begitu juga saya sampaikan terima kasih kepada para hadirin, para asatid dan habaib yang ada di acara ini. Terima kasih dan juga ana ucapkan bela sungkawa pada saya pribadi khususnya dan antum semua akan tragedi yang pedih yang dialami oleh Al-Husain, cucunda Nabi yang telah tersucikan dan bahkan menjadi suksesor atau penerus risalah kenabian. Naam. Yang Anda baca barusan, yang Al-Fakir baca barusan itu adalah dua penggalan dari doa Asyura, doa ziarah Asyura. Antum bisa lihat, soalnya kita sedikit banyak akan membahas ini. Peristiwa Al-Husain sudah lalu ya.
peristiwa Al-Husain sudah lalu. Tetapi hubungan kita dengan Al-Husain bukanlah hal yang lalu. Gak bisa kita sifati bahwa ana sudah beriman, ana sudah percaya, ataupun yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita selesai sudah. Kita gak memiliki hubungan lagi dengan Al-Husain, dengan tragedi Karbala, dan dengan kejadian atau peristiwa atau bahkan kasus yang menimpa Al-Husain. Hubungan ini masih ada. Hubungan ini masih ada dan kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya. Dalam doa Asyura itu, ya, hubungan kita itu dijelaskan dengan dua hal. Hubungan kita dengan para a'immatul ma'sumin itu dijelaskan dengan dua hal. Yang pertama, fa'as'alullahalladzi akrama maqamak wa akramani bik. Yang kedua, fa'as'alullahalladzi akramani bi ma'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Seakan-akan aneh ya, ada dua hubungan yang bisa kita jalin dengan para Imamatul Ma'sumin, khususnya di bulan Asyura ini dengan Al-Husain dan para sahabatnya. Para sahabatnya juga masuk. Nah, yang pertama, hubungan langsung. Akramani bika. Hubungan langsung. Yang kedua, akramani bima'rifatikum, dengan ma'rifat. Jadi, hal pertama yang harus kita sadari bahwa kita berhubungan dengan para a'immatul ma'sumin itu jangan hanya sebuah pengetahuan. Jangan hanya sebuah pengetahuan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang bilang sendiri, yang akramani, yang bilang sendiri, yang bersabda, yang berfirman sendiri di sini, alladzi fa'as'alullaha, ana minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akrama maqamal Husain, akrama maqamak, yang telah memuliakan kedudukan Al-Husain alaihissalam, dan juga meninggikan derajat kita semua ini ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Husain. Yang pertama, langsung dengan Al-Husain. Dan ibarah yang keduanya, proposisi yang keduanya, pernyataan keduanya, akramani bima rifatikum. Ini Allah yang ngebuka. Allah yang ngebuka, bukan anak pribadi ataupun siapa, ataupun ustaz siapa, ulama siapa. Enggak, Allah. Fas'alullahalladzii akramani bima'rifatikum, fas'alullahalladzii akrama maqamak wa akramani bika. Jadi ada dua hubungan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berhubungan dengan para a'immatul ma'sumin, khususnya di bulan Ramadan ini, di bulan Asyura ini, di bulan Asyura ini dengan Al-Imam Husain. Dan ini termaktub dalam doa ziarah yang antum baca di setiap malamnya, minimal paling enggak dalam 10 malam ini, ya kan?
Kok kayak mustahil ya kita berhubungan langsung dengan Al-Imam Husain. Kalau dengan ma'rifah ya umum lah, kita semuanya bil ma'rifah, kita mempunyai hubungan yang enggak langsung, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang kita punya dari khutbah, dari pelajaran, dari membaca ataupun dari yang lainnya, kita punya hubungan itu tentunya iya. Tapi kalau langsung Tapi kalau langsung bagaimana? Nah, sebutkan caranya juga disebutkan, dan dua-duanya ini ya, gak semua makrifat yang dipinginkan dan semuanya ada. Nah, ini kalau sebelum penggalan pertama ini ya, sebelum penggalan pertama ini itu ada sumpah yang kita harus lakukan. Apa katanya? Bi abi anta wa ummi laqad azuma musabi bika. Ini adalah mukaddimahnya. Demi ayah dan ibuku, kita kena musibah. Musibahnya Al-Husain harus kita anggap, bukan kita anggap lagi, kita yakini sebagai musibah kita semua. Musibah kita semua. Ada yang bilang kalau kita umpamanya ada, ana lihat di salah satu medsos itu, dia bilang ke muridnya itu, kalau kedoliman itu gak antum cegah sekarang, kedoliman itu akan mendatangimu besok. Ya, kedoliman itu akan mendatangi kita besok. Umpamanya ada kedoliman di sini tetapi kita diem, di depan kita orang ini kita diem, kedoliman itu akan datang besok. Palestina kalau gak kita bela, gak kita apa-apakan sekarang ini, maka apa? Maka orang-orang yang berbuat zalim kepada orang-orang Palestina itu akan mendatangi dunia Arab, yang kemudian dunia Asia ataupun yang lainnya, dia akan terus kayak gitu. Nah, itu juga ini. Tapi bagaimana anak kenal musibah, bahwa musibahnya Al-Husain itu adalah musibahku? Sebelumnya lagi disebutkan bagaimana kita merasakan musibahnya Al-Husain itu adalah musibahnya kita juga. Ini yang harus langkah pertama ya. Kalau umpamanya kan gini, umpamanya kita mau tanya kan, ya apa caranya kita berhubungan langsung dengan para a'immatul ma'sumin, khususnya Al-Imam Husain di sekarang ini. Langkah pertamanya itu adalah antum harus siap akan apa? Deklarasi, sebuah deklarasi. Yang pertama, deklarasinya ini bukan yang pertama, satu-satunya malah yang ada di doa ziarah ini, satu-satunya. Inni silmun ya Aba Abdillahi, inni silmun liman salamakum wa harbul liman harabakum ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Deklarasi ini yang harus ada di hati kita. Deklarasi ini yang harus kita jalankan setiap hari. Baru Al-Imam Husain akan memiliki hubungan khusus dengan kita semua. Kalau deklarasi inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah itu tidak kita lakukan, tidak kita deklarasikan sekarang, akui dan diyakini, maka apa? Maka musibah itu sendiri akan hilang dari pikiran kita. Kita akan bilang bahwa Al-Imam Husain sudah lalu, selesai. Peristiwa Karbala sudah lalu, selesai. Tetapi kalau kita deklarasikan ini silmul liman salamakum wa harbun
liman harabakum ila yaumil qiyamah, maka apa? Maka akan hidup perasaan atau keyakinan musibah yang menimpa Al-Husain itu, dan di saat itu pula kita akan memiliki hubungan yang langsung itu. Nah, ini adalah cara dan ini adalah hubungan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para a'immatul ma'sumin di doa ziarah. Nah, ini masih satu. Kita akan lihat konsekuensinya nanti, soalnya konsekuensi dari akramani bika wa akramani bima'rifatik itu dua-duanya di sini di dalam doa ziarah. Makanya antum kalau ada doa ziarah sekarang antum pegang, enggak apa-apa, baca juga. Itu memiliki dua konsekuensi yang sangat beda. Yang sangat beda. Pokoknya lah, dengan ma'rifah, Ana bilang tadi apa? Al-Fakir bilang tadi apa? Bahwa ma'rifah gak semuanya ma'rifah yang diinginkan, tapi ma'rifah yang memiliki konsekuensi amal. Memiliki konsekuensi amal, yaitu apa? Sebelum fa'as'alullah, ya, ini Ana bilang bahwa itu adalah cara, ya. Ini silmul liman salamakum, itu adalah cara. Bi abi antum wa ummi, itu adalah sebuah cara. Karena ada fa, huruf fa ini di ibarat yang pertama, di pernyataan yang pertama itu juga ada fa, fa'as'alullah. Kemudian, ya kan, kalaupun kita menganggap bahwa huruf fa, huruf fa, kalau dalam bahasa Arab itu dan, ya, dan, tapi dannya itu dia hanya berjarak sedikit. Umpamanya ada gempa, kemudian ada rentetan gempanya lah, rumah hancur kan, kayak gitulah, ya kan. Gempa dengan rumah hancur itu kan sedikit sekali, ya kan. Rumah kalau udah rapuh, kita goncang sedikit dia akan langsung jatuh kan, kayak gitu. Hasilnya itu akan langsung jatuh dan roboh ataupun yang lainnya, ya kan. Itu biasanya orang Arab pakai fa. Ada gempa, kemudian ada rumah yang rusak. Biasanya pakai fa. Karena apa? Karena akibat dari gempanya itu langsung dirasakan. Tetapi umpamanya gempa, kemudian ada tanah longsor, kayak gitulah kan, itu agak berjarak, ya kan, agak berjarak. Gempa habis itu ada tanah longsor, agak berjarak. Umpamanya kalau agak berjarak itu mereka biasanya pakai huruf waw. Makanya fa'as'alullah di dua-duanya ini dengan bentuk yang sama, itu menunjukkan bahwa itu memiliki sebab sebelumnya. Fa'as'alullah itu adalah akibatnya. Sebabnya ada. Inni silmul liman salamakum atau bi abi anta wa ummi laqad aduma musabibik, itu adalah sebabnya. Fa'as'alullahnya adalah akibatnya. Nah, di pernyataan yang kedua itu juga sama. Fas'alullah alladzi akramani bi ma'rifatikum, itu juga pakai fa. Terus muqaddimahnya apa? Sebabnya apa? Pondasinya apa? Kok bisa Al-Imam diriwayatkan siapa ini? Kan Imam Ali Zainal Abidin kalau nggak salah, ya kan? Itu pakai fa. Kenapa Imam pakai fa di dalam doa ziarahnya ini, fa'as'alullah itu? Karena sebelumnya ada sebabnya, yaitu apa? Kembali lagi, inni silmul liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyul liman walakum
wa aduwwul liman adakum. Kemudian langsung fa as'alullahalladzi akramani bi ma'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Agak ada aulia di sini. Ini adalah hal yang kalau Al-Imam Mahdi itu, para Aimatul Ma'sumin itu gak meninggalkan kita gitu aja. Masih ada sistem wilayah yang mereka lakukan. Wa ma'rifati auliyaikum. Kumnya ya, domir kum, kata ganti kumnya iya para Aimatul Ma'sumin. Terus auliyanya humin. Iya kan? Auliyanya humin. Ya. Untuk memahami aulia ini, untuk memahami bahwa Aimatul Ma'sumin di zaman ghaibat ini tidak pernah meninggalkan kita orang tanpa walinya dia, meskipun kita gak tahu ya umpamanya lah. Soalnya gak ada yang ngaku, apalagi di zaman ghaibat ini ya kan. Tapi sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita itu banyak. Antum lihat aja kasus pengharaman tembakau umpamanya di Iran waktu itu, antum lihat sejarahnya Kef itu siapa yang mengharamkan tembakau itu, terus bagaimana teksnya dia mengharamkan, ulama itu mengharamkan tembakau itu antum lihat ya. Auliyaikum itu ada karena apa? Karena sebelumnya Aimatul Ma'sumin itu sudah mendefinisikan, sudah menjelaskan bahwa ya kata yaumi ila yaumil qiyamah yang dideklarasi pertama itu bahwa inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah itu, perang ini gak berhenti waktu di zamannya Al-Imam Husain aja, tapi terus apa ibaratnya, apa pernyataannya, apa konteksnya sehingga kita bisa bilang bahwa kedoliman itu masih terus sampai sekarang. Mau antum rasakan, mau antum kita sadari ataupun enggak, kedoliman itu masih ada terus. Nah, kita lihat wa abra'u ilallahi sebelumnya antum, makanya ana bilang kalau antum ada doa ziarah antum lihat wa abra'u ilallahi wa ila rasulihi mimman assasa dzalik wa bana alaihi bunyanah wa jara. Ada kata jara di sini, wa jara fi dzulmihi wa jawrihi alaikum wa ala. Ini yang kedua, bisa jadi kita semuanya. Wa ala asyaikum. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan di sini kata jaro. Jaro, tahu jaro? Jaro itu bukan hanya berjalan. Jaro itu ya secara umum hampir sama dengan masya yamsi, tapi masya yamsi itu khusus kita ataupun hewan yang berkaki kayak gitu itu pakai pakai kata masya yamsi kalau dalam bahasa Arabnya berjalan. Nah, tapi kata jaro itu untuk air mengalir, itu pakai jaro. Itu baru pakai jaro. Ini kedoliman yang mereka lakukan bukan hanya di zamannya Al-Imam Husain. Kalau lihat sejarah lagi, ya sebelum itu pun juga ada. Sebelum itu pun di zamannya Imam Ali, zamannya Sayyidah Fatimah khususnya, ya kita lihatlah sejarah ya. Nah, jaro di sini ngalir terus, bukan hanya berjalan dari satu periode ke periode lainnya, enggak, tapi ngalir terus, tidak ada satupun yang dilewati, semua sisi.
semua sisi, tidak ada satupun yang dilewati. Makanya pakai kata jaro di sini. Di doa ziarah Al-Imam Husain itu pakai kata jaro, bukan hanya berjalan, bukan hanya melaksanakan atau apa, enggak, tapi pelaksanaannya itu bersifat jaro, mengalir sedikit demi sedikit, mau sedikit, deras ataupun yang lainnya. Tapi pasti dia itu mengalir. Kedoliman ini mengalir. Alaikum yang kedua. Alaikum, naam ahlul bait, naam aimatul maksumin. Kita lihat sejarahnya ya apa kedoliman yang mereka lakukan, para musuh Allah ini lakukan kepada para aimatul maksumin. Yang kedua adalah asyaikum, pengikutmu. Adalah pengikutmu. Dengan konsep inilah, dengan penjelasan kondisi yang dipaparkan dalam doa ziarah inilah konsep auliyaikum itu ada. Program auliyaikum itu ada, sistem auliyaikum itu ada. Makanya disebutkan fas'alullahalladzi akramani bima'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Wa ma'rifati auliyaikum. Nah, ini terus fas'alullahalladzi. Jadi kalau kita juga mau dengan sebuah makrifat yang bisa menyampaikan kita kepada makom yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan makrifat kepada aimatul maksumin dan para walinya itu adalah apa? Silmun, sekali lagi, deklarasi lagi. Satu deklarasi, satu isi deklarasi, tetapi diulang-ulang kalau di sini. Yang dalam istilahnya kita itu adalah wilayah dan baro'ah. Wilayah dan baro'ah. Nah, wilayah dan baro'ah itu yang memiliki, yang bisa menghubungkan kita itu dengan para aimatul maksumin dengan dua caranya. Yang pertama cara secara langsung, yang kedua bil ma'rifah. Nah, gak panjang-panjang, kita lihat konsekuensinya aja. Kita lihat konsekuensi dari dua hal ini. Nah, dua hal ini memiliki konsekuensi yang beda. Yang pertama, konsekuensinya ya, kalau langsung kita memiliki hubungan langsung dengan para aimatul maksumin itu, langsung dia fas'alullahalladzi akrama maqamak wa akramani bika. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memuliakan makom atau kedudukan Al-Husain dan juga memuliakan makom atau kedudukan kita semua dengan Al-Husain, dengan pelantara Al-Husain. Ya, apa yang kita minta? Fas'alullah. Apa yang kita minta? Ayyarzuqani talabasarika ma'a imamim mansur min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma ja'alni indaka wajiham bil Husaini alaihi salamu fid dunya wal akhirah. Karena langsung kita bisa juga langsung berhubungan dengan Al-Imam Husain, memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Al-Imam Husain, sehingga ketika seumpama di dunia dan akhirat ini, seumpama kita menghadap Allah, kita bareng Al-Husain, makanya disebut wajihan, langsung hadap-hadapan dengan Al-Husain, hadap-hadapan. Umpamanya garis prajuritnya Al-Imam Husain lah ya, kita umpamakan prajurit Al-Husain yang berbaris, kita di barisan pertama. Nah, itu yang kita minta. Dua hal. Yang pertama, kita bersama Al-Husain.
Yang kedua adalah kita balas darahnya Al-Husain bersama siapa? Bersama Al-Imam Mansur dengan Al-Imam Mahdi. Al-Imam Mahdi pun di sini doa ziarah ini tidak bilang Al-Imam Mahdi, tidak, Al-Imam Mansur bersama dengan seorang imam yang ditolong. Tapi ya ada satu nuktah ini. Tapi jangan kita anggap bahwa Mansur di sini kan ini kan ditolong, isim maf'ul ya kan, ditolong, bukan sebagai nasir atau sebagai pelaku. Ya. Atau sebagai pelaku ya kan. Tapi Mansur disebutkan Imam Mansur. Nasirnya siapa? Terus penolongnya siapa? Penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Kita gak nolong. Jadi kita jangan berhayal atau berpikir atau memiliki satu pendekatan bahwa ana akan menolong Al-Imam Mahdi. Tidak. Ya, ana akan menolong Al-Imam Mahdi. Umpamanya ada perumpamaannya kan. Ahlul Bait itu perumpamaannya Ahlul Bait apa? Safinah ya kan? Safinah ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Ahlul Bait itu adalah sebuah safinah, sebuah perahu, yang diselamatkan siapa? Kalau umpamanya ana masuk ke atas, ana masuk ke perahu itu, yang diselamatkan siapa? Ana apa perahu? Kita ya kan? Ana yang diselamatkan oleh perahu itu. Perahunya Al-Imam Husain, perahunya Al-Imam Ali, perahunya Sayyidah Zahra, perahunya Al-Imam Hasan ataupun yang lainnya. Jadi jangan berhayal bahwa kita ketika masuk ke barisannya Al-Imam Mahdi umpamanya nanti, jangan kita berpikir, berprasangka bahwa Anda sudah nolong Imam Mahdi. Tidak, Imam Mahdi yang nolong kita. Nasirnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat, kalau mau lebih jelas lagi, antum bisa lihat di doa ziarah waktu zaman ghaibah. Zaman ghaibah. Itu ada sebuah penggalan yang sangat-sangat berarti buat kita orang. Yang sangat berarti. Cuman anak gak mau bahas gitu, ya kan? Kita cuman ini aja. Imam Mansur di sini yang ditolong, penolongnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ditolong siapa? Al-Imam Mahdi. Kemudian Al-Imam Mahdi menolong siapa? Menolong kita. Kita jangan berpikiran bahwa tangisan itu untuk menolong Al-Imam Husain. Tangisan itu untuk nolong siapa? Nolong kita sendiri. Jadi kita masuk ke barisan Al-Imam Mahdi nanti, ya, jangan berharap atau jangan berpikir bahwa Anda sudah menolong Al-Imam Mahdi. Tidak. Buktinya apa? Sekarang tangisannya kita orang itu kita jadikan tawassul untuk menolong Imam Husain atau menyelamatkan diri kita sendiri melalui tangisannya kita kepada Al-Imam Husain. Siapa yang ditolong, siapa yang menolong? Kalau kita umpamanya lah bilang bahwa ana menolong agama Allah, kaif menolong? Kalau di pikiran kita ya kan, umpamanya pikiran awam kayak ana kayak gini, umpamanya kaif menjaga Al-Quran, ya ana akan bilang Al-Quran kalau mau kita jaga, kita laminating terus taruh di perpustakaan, ya kan? Tapi kalau Allah enggak, kaif Allah menjaga Al-Quran? Hafalkan, taruh di otak, ajarkan, lakukan apa perintah yang ada di dalamnya dan larangan yang ada di dalamnya. Aplikasikan itu semuanya. Itu menjaga Al-Quran. Apa caranya kita menolong Al-Imam Husain? Kalau pikiran biasa, kita akan bilang bahwa Imam lari aja.
Jangan ke sana. Dan banyak kan cerita-cerita yang kayak gitu kan, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Husain itu disuruh lari aja ke Yaman. Itu adalah cara menyelamatkan Al-Imam Husain dengan otak biasa. Tapi kalau Allah, gimana caranya menyelamatkan Al-Imam Husain? Korban. Turun ke laga. Tumpahkan darah. Sistemnya beda. Nah, jadi kalau kita mau bilang Imam Mansur ini adalah Imam Mahdi yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita semuanya. Min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita udah menjadi penolongnya, Allahumma ja'alni indaka wajihan bil Husaini alaihi salam fid dunya wal akhirah. Kita akan mendapatkan makom mahmud itu, ya. Tapi kalau bil ma'rifah, ini adalah konsekuensi dari bika kalau langsung. Tetapi kalau bil ma'rifah ini agak bahaya. Bil ma'rifah ini agak bahaya. Makanya pemaparannya, ya, sebelum meminta balas, sebelum kita mau masuk dan balas dendam dalam barisan Al-Mahdi nantinya, itu masih banyak hal yang harus kita lakukan. Fas'alullah alladzi akramani bima'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Kata aulia udah ana jelaskan kenapa aulia itu ada di sini, ya kan? Gara-gara jaro alaikum, yaitu udah. Nah, wa razaqaniyal bara'ata min a'daikum. Ya, wilayah dan ini yang ana sebutkan bahwa ma'rifah itu gak semuanya ma'rifah, bahwa warazaqaniyal bara'ata min a'daikum, bahwa kita juga dengan ma'rifah ini semoga aja Allah memberi rezeki kita semuanya untuk tetap berwilayah dan tetap melakukan bara'ah kepada para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya apa? Isi permintaannya apa? Ayaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah. Kalau Allahumma ja'alni, kalau di konsekuensi yang pertama bika itu, ya kan, kalau kita memiliki hubungan langsung dengan Al-Husain itu, Allahumma ja'alni indaka wajihan bil Husain itu datangnya setelah kita melakukan apa? Tolabasari, ayarzuqani tolabasarika ma Imam Mansur. Tetapi kalau yang di sini ayaj'alani, awalan yang diminta ayaj'alani ma'akum fid dunya wal akhirah. Antum angkat dululah kita. Angkat dulu untuk bersama. Wa yusabbitali qadama sidqin fid dunya wal akhirah. Langkah kami ini mantapkan dulu. Langkah kami ini mantapkan dulu dalam langkah-langkahnya Al-Husain alaihissalam fid dunya wal akhirah. Wa as'aluhu ayyuballighaniyal maqamal mahmud lakum indallah. Tarik dululah kami ke atas. Ya, tarik dululah. Habis itu baru kalau kita sudah memiliki maqam mahmud itu, wa ayyarzuqani tolabasari ma'a imamin huda zahirin natikim bil haqqi minkum. Baru kita orang ini masukkan dalam barisan siapa? Al-Imam Mahdi. Terserah mau barisan, yang jelas yang kedua ke belakang lah, soalnya ini bima'rifah. Kalau yang pertama menunjukkan bahwa bika itu menunjukkan bahwa dia akan menjadi barisan yang pertama. Ajibnya itu aulia alladzi akramani bi ma'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum, itu adalah orang-orang yang pertama di barisan pertama. Ini antum bisa lihat di doa Asyura itu, di doa ziarah Asyura itu, setelah fa'asalullah alladzi itu menjelaskan tentang kondisi kita. Habis itu baru ada fa'asalullah alladzi akramani bi ma'rifatikum. Ya. Nah,
Ya. Bima'rifatikum, dengan semua bahayanya, bahaya, riskan. Karena apa? Karena kita berhubungan atau memiliki hubungan dengan Al-Husain itu dengan pelantara, masih ada jarak di sana, gak langsung. Tetapi kita memiliki jarak. Jaraknya apa? Ma'rifat itu sendiri adalah jaraknya, bisa jadi. Dan memang iya. Kan kita juga sering dengar, ya kan? Sering dengar bahwa kalau nanti Al-Imam Mahdi alaihissalam itu ajalallahu farajahu syarif itu keluar, yang menolak beliau atau enggak, yang enggak mempercayai beliau itu bukan hanya dari kasta orang awam, kan begitu. Ulama juga ada. Karena ma'rifat itu sendiri terkadang menjadi ujiannya, ma'rifat itu sendiri terkadang menjadi penghalangnya, menjadi penghalangnya kita, gak ngelebur jadinya. Kita harus ngelebur padahal itu yang diminta. Dan ini, ya kan, bima'rifatikum ini bukan hanya terjadi di zaman kita aja. Nah, secara umum 99% mungkin dari kita mengetahui Al-Husain itu bil ma'rifah, memiliki hubungan dengan para aimatul ma'sumin itu bil ma'rifah. Nah, gak kita pungkiri. Tetapi bil ma'rifah ini juga orang-orang yang memiliki hubungan dengan Al-Husain, hubungan dengan Al-Imam Ali alaihissalam, ataupun para aimatul ma'sumin yang lainnya itu bukan hanya di sini aja. Di saat zamannya Imam Husain pun banyak yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Al-Husain itu bukan dengan peleburan, tetapi dengan ma'rifah. Memiliki hubungan dengan Al-Imam Ali alaihissalam dengan ma'rifatnya, ya, dengan ma'rifatnya. Jadi meskipun kita itu melebur dengan Al-Imam Husain, jangan kita hanya artikan bahwa leburan itu sebuah pertemuan aja, enggak lah. Kalau cuman pertemuan itu, murni pertemuan itu menjadikan kita melebur dengan Al-Imam Ali, Kaif Abdurrahman bin Muljam, pembunuhnya Imam Ali, ya kan? Kaif dengan istrinya Al-Imam Hasan yang ngasih racun, sehari semalam bersama Al-Imam Hasan. Abdurrahman bin Muljam di perang manapun bersama Imam Ali sebelum menjadi Khawarij. Ya enggak? Jadi bukan murni penglihatan, bukan murni sezaman memiliki hubungan, bisa salaman atau pelukan dengan Imam Ali waktu itu, umpamanya setelah doa sholat Idul Fitri umpamanya, pelukan, ya kan, minta maaf apa semuanya. Hal itu gak serta merta bisa meleburkan diri mereka dengan Al-Imam Ali, makanya ada pengkhianatan. Begitu juga dengan kita orang, gak serta merta hanya karena tempat kita beda. Ini adalah Indonesia, di sana adalah Arab, Karbala kira-kira 12 jam, kalau naik pesawat pun 10 jam lah. Ya. Ataupun karena waktu, kita tahun berapa, Al-Imam Husain tahun berapa, itu juga gak serta-merta membuat hubungan kita dengan Al-Imam Husain alaihissalam itu dengan hubungan bil ma'rifah aja. Enggak juga. Peleburan ada, pasti ada. Karena menjadi salah satu syaratnya, menjadi auliyaikum itu bima'rifatikum, akramani bima'rifatikum wa ma'rifati auliyaikum. Auliyaikum itu adalah orang-orang yang sudah melebur dengan Al-Imam Husain, dengan Al-Imam Mahdi, dengan para aimatul ma'sumin yang lainnya. Rentetan
Doa ziarah antum lihat, rentetannya antum lihat, antum akan menemukan peleburan ini. Jangan kita putus asa bahwa kita gak akan bisa melebur dengan Al-Imam Husain. Bisa, meskipun ma'rifat adalah langkah pertamanya. Ya her, gak apa-apa. Ya kan? Meskipun ma'rifat itu adalah, atau pengetahuan yang ada di otak kita itu, pemikiran kita itu sendiri adalah langkah awal kita untuk melebur. Gak apa-apa. Tapi yang jelas peleburan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun beda zaman, meskipun beda tempat, yang penting satu. Yang penting satu, antum siap apa enggak? Mau enggak? Ya, mau atau enggak? Yang keduanya, deklarasi antum lakukan dengan 100% apa enggak? Ini silmul liman salamakum itu. Ini harbul liman harabakum. Kita lakukan secara 100% atau enggak? Kalau kita lakukan, kita akan melebur dengan sendirinya. Kita akan melebur dengan sendirinya. Gak nunggu siapa-siapa, ya kan? Gak nunggu siapa-siapa. Gak nunggu musibah datang ataupun yang lainnya. Pasti didatangi. Ada orang yang punya potensi, itu pasti ditolong oleh A'immatul Ma'sumin. Tidak ada sama sekali, tidak ada sebuah pengecualian. Nah, jadi ana simpulkan bahwa tragedi Karbala itu adalah tragedi yang sudah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Tetapi hubungan kita dengan Karbala, dengan pelaku yang ada di Karbala itu lintas tempat dan lintas waktu. Kita bisa memiliki hubungan hal itu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan itu ada dalam doa ziarah Asyura, ada dijelaskan. Jadi antum kalau lihat itu doa Asyura bukan hanya berisi tentang sebuah pelaknatan kepada umat yang sudah membangun fondasi pembunuhan Al-Imam Husain. Tidak, bukan itu aja yang dijelaskan oleh doa Asyura, tetapi doa Asyura itu adalah salah satu madrasah. Asyura itu adalah salah satu madrasah yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran ke semuanya. Dan salah satu orang yang sukses mengambil pelajaran dari doa Asyura itu adalah Imam Khomeini. Dia bilang ini revolusi adalah bayi, adalah kelahiran dari Asyura, sehingga dia bahkan memiliki sistem wilayah. Dalam sistem wilayah itu dia bilang semua yang duduk sebagai pemimpin di wilayah Al-Faqih, wilayatul Faqih, itu dia memiliki tugas atau mengemban tugas semua, bahkan bukan 1-2 tugas, tapi semua tugas imamah. Itu pernyataan beliau. Itu adalah pernyataan beliau. Nah, detailnya masih banyak hal yang harus kita jelaskan ya. Nah, mungkin di satu kesempatan ini aja ana mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para habaib, pada cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para pembesar dan juga pengikut Ahlul Baitin Nubuwah. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.